hadir di sini rasanya sudah lama karena sudah melalui pandemi beberapa tahun, kita sekarang boleh merayakan Natal bersama melalui masa pandemi sampai saat ini. Kan kita boleh ada di sini, berarti kita semua boleh melalui atau lewat dari masa-masa pandemi yang tadinya semuanya menakutkan, mengira karena COVID. Cek. Shalom Bapak Ibu. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Natal Sikir Kelima dengan tema Kasihmu telah mengubahkan hidupku, diambil dari firman Tuhan dari Yohanes 3 ayat 16. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bu Ayu. Bapak Ibu dan saudara yang terkasih, kasihmu telah mengubahkan hidupku. Mu di sini besar ya, bukan kasih sesama kita sendiri, bukan, tapi kasih Tuhan itulah yang mengubah hidupmu dan hidupku. Ku nggak berubah. Ada tanda-tanda besar yang perlu kita renungkan. Ada apa dengan kita, bukan ada apa dengan cinta ya. Ada apa dengan kita. Kita tahu bahwa Yesus perjanjian lama, ya, Musa ketemu dengan Tuhan melalui semak belukar yang terbakar. Musa berubah dari seorang pengecut, pembunuh pelari, dia dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Yesus dalam perjanjian baru banyak anak-anak Tuhan yang ketemu Tuhan berubah. Saulus, Bapak Ibu tahu, dia seorang pembunuh, penganiaya jemaat. Begitu ketemu Tuhan dalam perjalanan di Damsyik, berubah 180 derajat. Dia menjadi seorang penginjil, bahkan dia penulis kitab paling banyak, 2/3. Petrus ketemu Tuhan berubah jadi seorang penjala ikan menjadi seorang penjala manusia. Seorang pelacur yang ketemu Yesus itu bukan suatu kebetulan. Ada rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku. Tinggal kita bagaimana hati kita terbuka. Bapak Ibu, kita sebentar lagi mau meninggalkan tahun 2022, yang mana Tuhan sudah berjanji, karena dia akan disebut Immanuel, Allah yang menyertai kita. Bapak Ibu nggak perlu takut. Yang terpenting adalah hatimu dan hatiku. Pakailah kantong anggur yang baru untuk masuk tahun 2023 ya. Jangan pakai hati yang lama seperti kemarin kita seke. Harus Bapak Ibu tanggalkan kepahitan, sakit hati, iri, segala macam sampah yang ada dalam hati kita. Kita singkirkan, kita hilangkan, bawa dalam kaki Tuhan. Masuk 2023 pakai hati yang baru. Hati kita penuh sampah, harus kita buang, pakai kantong anggur yang baru. Firman Tuhan mengatakan tidak mungkin kantong anggur lama diisi oleh anggur yang baru, pasti akan sobek. Sebaliknya, kantong yang baru itu pasti akan dapat diisi oleh anggur yang baru. Kalau Bapak Ibu dan saya mau sama kita, ayo Bapak Ibu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan pada hidup kita. Soal berkat, soal lainnya itu hanya tambah-tambahan. Yang terpenting hatimu itu melekat kepada Sang Pemberi berkat, bukan kepada berkat. Kalau Bapak Ibu tergantung pada berkatnya, kemungkinan Bapak Ibu akan jatuh dalam kesombongan.
hati pasti mengatakan dia pakai guna-guna atau pakai jimat dan segala macamnya. Bapak Ibu, sekali lagi terima Tuhan saat ini begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Ada garis bawahi yang percaya padanya. Berarti yang tidak percaya padanya sudah pasti binasa. Marilah kita pegang itu, kita doakan keluarga, teman, saudara, siapapun yang ada dalam hati kita supaya mereka juga mengenal kasih yang bisa mengubahkan, yaitu kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Saya percaya hidup Bapak Ibu akan diubahkan kalau kita menyiapkan hati kita untuk diubah. Tuhan nggak bisa mengubah sendirian. Walaupun dia pencipta, dia nggak mau. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu kita tinggal membuka hati kita. Kita membuka hati kita lebar-lebar. Seperti Tuhan Yesus berkata dalam Wahyu dikatakan, lihatlah aku berdiri di depan pintu dan mengetok-ngetok. Barang siapa membukakan, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengannya. Yesus nggak dobrak, selalu mengetok. Halus setiap hari sampai Bapak Ibu Kim di dalam dunia ini. Selalu menunggu, diketok-ketok sehari. Terus ditunggu. Kalau Bapak Ibu merasa mengingatkan kita bukan bayi kecil lagi yang kita peringati, yang kita rayakan, tapi kita memperingati bahwa Yesus telah menyerahkan hidupnya buat dirimu dan diriku di atas kayu salib. Karena apa? Karena begitu besar kasih menyambut tahun baru yang akan kita masuki di tahun 2023. Tetaplah bersekutu erat sama Tuhan. Bangun terus misbah doamu dan doaku supaya hidup kita semakin hari semakin dipakai Tuhan. Betul. Amin. Kita akan berdoa sebentar. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur buat kasih karunia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan lewat kasih-Mu yang dapat mengubahkan setiap hidup kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang setia dan taat. Kami percaya Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh masa depan. Kami percaya kami menyerahkan hidup kami. Terlebih kami akan mengakhiri tahun 2022. Biarlah semua yang telah kami lalui Tuhan, ampuni yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu, tapi yang sesuai dengan kehendak-Mu tambah-tambahkan lagi. Persiapan hati kami Tuhan untuk masuk dalam tahun 2023. Biar hidup kami hidup yang Kau ubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak Elia. Ya. Waktu yang ditunggu-tunggu sudah datang sekarang ya. Kita masuk ke dalam acara acara games. Ya, Anda akan dipersiapkan untuk panitia games ya. Ayo silakan. Kita games botol dulu ya. ini Tuhan juga menyerahkan acara yang tangan Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus dan silakan makan.